tapi kafir tidak percaya adanya Allah. Banyak Pak produknya orang Saudi itu, Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa, dan masih ribuan lain orang Saudi yang kemudian tidak mau mengakui adanya Allah, memilih kabur, karena kalau tidak percaya kepada Allah di Saudi itu dipancung Pak. Makanya kabur ke Jerman, Kanada, Ukraina, ke Australia, ada yang di Singapura nyangsang di sana. Mereka lebih memilih tidak percaya Tuhan. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berdoa semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah cuplikan video, sebuah ceramah dari Cak Islah Bahrawi yang tentunya akan mencerdaskan kita dalam beragama. Nah teman-teman, langsung saja kita simak video berikut ini. Gini Pak, kelemahan orang Islam ini dan juga pemeluk agama dari Hindu dan Buddha, Kristen juga, ini kan politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah itu sampai hari ini kan musuhan, udah 1400 tahun lebih. Gara-gara apa coba? Politik Pak. Kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Sayyidina Ali yang kemudian terpisah oleh karena persoalan politik dan kemudian melahirkan fikih-fikih sendiri, dan dua-duanya saling mengkafirkan coba. Kata Sunninya Syiah yang kafir, kata Syiahnya Sunni yang kafir. Ini gara-gara politik. Dan kita kemudian belajar dari sejarah. Sayyidina Abu Bakar, kalau kata Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, dikatakan wafat diracun. Gara-gara apa? Politik. Ini kata Tarikhul Khulafa. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan, ini perang sesama orang Islam gara-gara politik. Orang Kristen Pak berperang 30 tahun di Eropa, membunuh 8.100.000 orang Kristen di Eropa gara-gara apa? Politik. Orang India sesama Hindu, Mahatma Gandhi, ini ada yang dari Hindu? Ada. Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh sesama orang Hindu namanya Godse. Dan di sana kemudian terbelah orang India itu yang moderat dengan orang-orang Hindu nasionalis yang disebut dengan kalangan Hindutva dan Bharatiya Janata, serta ada garis kerasnya di tengah namanya Shiv Sena. Ini meluluh lantakan India Pak. Dan semua agama mengalami itu. Ada Baader-Meinhof Protestan di Jerman, ada IRA dari kalangan Katolik di Irlandia, ada White Supremacy untuk kalangan evangelis di Amerika. Semua agama mengalami kerentanan dijadikan sebagai alat untuk membinasakan orang yang berbeda. Gara-gara apa? Politik Pak. Politik juga lah yang kemudian memporak-porandakan Islam, terbentuk menjadi firqah-firqah dan sebagainya. Sekte-sekte tercipta dalam Islam karena didahului dengan politik. Ahmadiyah bikinan kolonial, ini bikinan kolonial, termasuk yang namanya Wahabi Pak. Kenapa Wahabi ini menjadi aneh? Karena memang Wahabi ini tadinya diciptakan di Saudi untuk memperkuat kekuasaan politiknya keluarga Ibnu Saud, dan kemudian barang ini dibawa ke Indonesia dengan kultur yang berbeda, demografi yang berbeda, dengan suasana politik yang berbeda, dan kemudian terjadilah benturan-benturan itu. Coba Pak, ini saya mau cerita sedikit tentang kelahiran Wahabi. Pertemuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Ibnu Saud terjadi pada tahun 1734. Keluarga Ibnu Saud merasa punya kepentingan, saya harus didukung oleh ulama dari Najaf. Lalu muncullah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini. Dia kemudian yang mendorong kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dengan membuat fikih-fikih baru. Sulit Pak untuk ngayak orang Saudi yang agamanya sama, kepercayaannya sama, tapi di satu sisi dia itu orang saya apa bukan? Untuk mengayak ini kemudian mereka mengadopsi konsep al-wala wal baroknya dari Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Tapi masalahnya Pak, kalau konsepnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa ini masih oke-oke aja lah, karena soal keimanan. Tapi ketika diakomodasi oleh Saudi dan dimodifikasi, sampai akhirnya orang yang berbeda pilihan politik pun bisa dikatakan kafir dan bisa dimusuhi. Ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian keluarlah fikih-fikih itu. Musik diharamkan. Ini makanya sampai sekarang ini Muhammadiyah nggak mau mengharamkan musik, karena mereka paham dengan genealogi ini, dengan sejarah ini. Lalu Wahabi mengharamkan musik. Kenapa? Keluarga Ibnu Saud itu paling takut kalau ada orang berkerumun Pak. Takutnya mereka itu memberontak kepada kerajaan. Diharamkan. Mengapa ziarah kubur kemudian diharamkan? Dan mengapa situs-situs Kanjeng Nabi hampir dihancurkan semua? Karena memang keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi ini punya ikatan masa lalu dengan leluhurnya. Mereka maunya itu semua mengidolakan keluarga Ibnu Saud. Makanya ziarah kubur juga dibatasi. Lalu kemudian Maulidan. Oh Maulidan apalagi, makamnya Kanjeng Nabi aja hampir dihancurkan. Untung komite Hijaz ulama dari Indonesia menghalangi itu. Kalau enggak habis itu Raudhah itu. Nah, mengapa mereka kemudian ingin menghapus semua situs-situs itu? Mereka memang mengatakan punya dasar supaya tidak musyrik. Tapi sebenarnya apa? Orang Saudi pada saat itu dibutuhkan jangan mencintai orang lain dulu, yang penting mencintai keluarga Ibnu Saud dulu.
Karena ada musuhnya Pak waktu itu. Musuhnya itu keluarga Ibnu Rashidin dari Ha'il, seorang dzurriyyah Nabi. Makanya mereka juga mengharamkan penghormatan terhadap dzurriyyah Nabi, orang-orang Wahabi. Karena saingan politiknya keluarga Ibnu Saud itu dulu adalah keluarga Habaib dari keluarga Ibnu Rashid yang ada di Ha'il. Makanya diharamkan. Jadi apapun fikih-fikih yang dilahirkan oleh Wahabi ini sebenarnya dijahit sesuai dengan kebutuhan tubuhnya keluarga Ibnu Saud. Hari ini kemudian Saudi berubah, menyadari itu semua. Kata Muhammad bin Salman di dalam salah satu TV mengatakan, kalau pemerintah Saudi bertahan dengan ajaran Wahabi ini, maka kita akan menjadi bangsa paling primitif di dunia. Makanya hari ini ibu-ibu sekalian, kalau pergi ke Saudi di luar Haramain pakai hijab itu nggak wajib Bu. Kalau di Indonesia kan sampean masih noleh-noleh, nggak enak sama temen. Di sana buka nggak apa-apa Bu. Nah, ini bukan berarti ini benar atau salah, bukan. Tapi artinya pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah menyadari masa lalunya yang terlalu diatur oleh aturan-aturan yang ketat itu. Makanya banyak orang Saudi yang kabur dari Saudi malah tidak percaya kepada adanya Allah. Mereka kemudian menjadi orang-orang kafir yang justru bukan kafir pindah agama, tapi kafir tidak percaya adanya Allah. Banyak Pak produknya orang Saudi itu. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa, dan masih ribuan lain orang Saudi yang kemudian tidak mau mengakui adanya Allah, memilih kabur. Karena kalau tidak percaya kepada Allah di Saudi itu dipancung Pak. Makanya kabur ke Jerman, Kanada, Ukraina, ke Australia, ada yang di Singapura nyangsang di sana. Mereka lebih memilih tidak percaya Tuhan dan kabur dari Saudi. Ini adalah efek ajaran-ajaran Wahabi yang memberikan agama seolah-olah agama ini menakutkan, menggambarkan Allah itu sebagai benda yang sangat intimidatif dan sangat kejam, hingga akhirnya mereka menolak generasi sekarang ini. Oleh karena itu Muhammad bin Salman kemudian banyak membuat keputusan-keputusan perempuan kalau naik haji atau keluar rumah tidak perlu pakai mahram. Nah ini sekarang ibu-ibu yang mau umroh atau mau haji ini nggak wajib mahram, karena aturan dari pemerintah kerajaan. Nah kalau dulu kan harus cari mahram, ini enggak. Orang Saudi keluar negeri juga nggak perlu pakai didampingi mahram, hanya cukup izin saja cukup. Perempuan Saudi hari ini banyak yang jadi supir Grab, banyak. Nah ini yang kemudian disadari oleh mereka. Masalahnya Pak, ketika kepalanya ini sudah mulai sadar dengan beberapa kesalahan, ekornya yang ada di Indonesia ini makin jadi Pak. Nah inilah yang melahirkan teroris-teroris itu. Saya ulangi, kelompok Wahabi inilah yang melahirkan teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus 88 ini. Kalau ada yang nggak percaya, yang bicara adalah tenaga ahlinya Densus Pak. Kalau masih nggak percaya juga, saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Setiap teroris yang ditangkap, saya bicara langsung dengan mereka Pak. Mereka yang mengaku sebagai penganut ini. Dari 2151 per hari ini yang ditangkap Densus, dari tahun 2000 sampai 2023, 2151. Hanya 6 orang yang bukan Wahabi Pak. Makanya saya katakan di beberapa podcast, orang Wahabi ini, yang teroris yang berbasis Wahabi ini yang ditangkap oleh Densus itu 99,99%. Karena hanya 6 yang bukan Pak. Yang satu Katolik, namanya Fernando. Dia pelaku peledakan bom Sumarekon Serpong. Dia ingin minta duit berupa Bitcoin ke pemilik mall. Dia ledakan mallnya, namanya Fernando, Katolik Pak. Terus ada yang Protestan Pak, namanya Johnson dan Siagian. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna di Bekasi, karena dia terpapar oleh ajaran kiri namanya anarkisme. Kelompoknya namanya anarko-sindikalisme. 2. Yang 4 siapa? Anggota FPI, kelompok Hussein Hasni CS. Karena mereka ingin membuat bom rakitan di Condet dan Bekasi, karena mereka ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta, karena mereka tidak terima HTI dibubarkan. Ini hanya 6 Pak dari 2151. 2145-nya semua Wahabi, semua. Ini ada anggota saya, bukan anggota saya, ini anggota Densus. Dia tahu persis. Mereka yang ditangkap ini sama Pak dengan kelompok-kelompok Wahabi. Sama Pak, mengharamkan musik, mengharamkan rokok, mengharamkan maulid, mengharamkan tahlilan, haul, ziarah kubur, semua diharamkan. Dan orang yang berbeda dengan mereka halal darahnya. Loh kenapa kok kelompok Wahabi Salafi hari ini kok kelihatan sejuk banget? Itu pintu pembukanya Pak, produk terakhirnya itu teroris. Kalau sudah masuk ke ini digodok habis-habisan, nanti akan mengenal yang namanya kebencian terhadap siapapun yang berbeda. Nanti ini juga, ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita dikatakan mengadakan tahlil atau mengadakan maulid bid'ah, pada akhirnya Pak, kita itu akan dihakimi dan kemudian kita dikafirkan. Hakimiyah, takfiriyah. Ini adalah satu paket dengan al-wala wal bara Pak. Ajaran siapa? Muhammad Said Al-Qahtani dalam bukunya Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini yang jadi rujukan. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita,
100% muslim. Satu orang saja non muslim nggak ada, muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madzhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengen ingin jalannya ke Afghanistan, ingin. Coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin setornya